Halo sahabat Bunisian, internet hari ini sudah jadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa kita lepasin. Setiap orang butuh internet, butuh buat cari informasi, butuh buat cari ilmu, butuh biar pinter, cari rejeki, cari kerjaan, cari jodoh, semua yang dicari ada di internet. Pakai doa, bismillah dulu tapi. Tapi sayangnya internet itu adanya di kota-kota besar yang orangnya banyak, duitnya banyak. Coba kita ke daerah, ke Indonesia Timur, ke pantai, ke rural, ke daerah 3T. Waduh, kasihan banget mereka. Untuk itu, kami pada hari ini coba memperlihatkan sebuah solusi kita sebut internet offline yang murah untuk daerah terpencil oleh Onoweb Purbo. Kita pakai internet offline dan jujur ini sudah pernah dipresentasikan di Oman, di Arab, dan itu waktu dipresentasikan di konferensi itu orang Arab langsung ngerubung ngomongnya gini, Pak Ono ajarin kita dong, gitu. Bayangkan kita bangsa Indonesia yang kreatif, yang nggak punya apa-apa, ngasih presentasi di luar negeri, langsung dirubung sama luar negeri, ajarin kita dong. Padahal kita dalam hati itu, ini barang ini kan sederhana ya. Ternyata bangsa di luar tidak pernah kepikir seperti itu. Karena mereka uangnya banyak. Anda harus bersyukur kita hidup di Indonesia dengan segala keterbatasannya, dan itu menyebabkan kita sangat kreatif. Dan dunia menghargai kita, dunia mencontoh kita. Jawab singkatnya, dapat. Sekarang caranya kalau mau dapat internet murah, caranya pertama googling dulu ya. Googling, masuk ke Google, masukin kata kunci yang paling sederhana RT RW net. Kemudian kalau kita klik shopping atau belanja, nanti banyak banget orang Indonesia yang dagang RT RW net. Nah itu lumayan buat beli alat-alatnya supaya satu RT, satu RW atau satu kampung bisa nyambung ke internet rame-rame. Itu yang pertama. Harganya juga terjangkau sih, tapi lumayan aja, sekitar beberapa juta rupiah lah untuk satu kampung. Oke. Nah, kalau mau yang murah banget, kata kuncinya salah satunya adalah wajan penggorengan. Kasih bolik. Nanti kita lihat banyak sekali di Google, orang Indonesia posting bagaimana caranya bikin antena pakai penggorengan atau wajan bolik tadi. Jadi caranya seperti itu aja. Rekor kita di Indonesia, kita berhasil, teman-teman berhasil menyambungkan Manado sampai Halmahera. Manado sampai Sangieta Laut. Jaraknya berapa saudara-saudara? 300 km. Itu hanya terjadi pada bangsa Indonesia. Yang keren banget. Tantangan utamanya adalah satu, nggak ada sinyal. Dua, nggak ada listrik. Tiga, nggak ada orang yang ngerti cara setup alat. Urusan nggak ada sinyal. Seringkali mereka tidak tahu bahwa sinyal itu nggak ada karena desanya atau daerahnya kealangan gunung. Atau jauh dari kota yang ada sinyal. Akibatnya kita perlu pasang relay di atas gunung supaya bisa nyambung ke daerah yang ada sinyalnya tadi. Itu satu, nggak ada sinyal. Dua, nggak ada listrik. Cara yang dipakai sama orang-orang di daerah akhirnya adalah mereka beli panel surya, solar cell. Jadi listriknya dari solar cell, keluarnya 12 volt. Kita butuh supaya dari 12 volt bisa nyalain peralatan ini semua. Akibatnya, ini minta maaf dulu nih, kalau komputer kayak gini ini bukan 12 volt ini. Ini 19 volt. Jadi kita butuh alat buat ngerubah 12 jadi 19. Kalau yang ini 12 volt. Jadi kita butuh alat seperti itu. Itu urusan listrik. Yang paling susah adalah nggak ada orang yang ngerti. Sarannya gini deh, kita pakai doa. Mudah-mudahan di dekat-dekat situ ada sekolah menengah kejuruan, SMK. Mudah-mudahan gurunya pinter. Nah, kalau ada SMK gurunya pinter, biasanya agak lumayan membantu. Yang masalah kalau ada SMK, ada SMA, gurunya nggak ngerti alat-alat ini. Ya, jadi masalah besarnya itu. Saya akan ngasih lihat ini ya, browsing di internet. Saya masuk ke website namanya NPerf. NPerf adalah Network Performance. Kita bisa ngelihat kondisi jaringan yang dikasih operator seperti apa. Setelah kita masuk NPerf ini, kita bisa lihat ada menu map.
Kita klik map. Di sini ada menu coverage map. Saran saya kalau buat ngelihat seberapa jauh operator kita memberikan sinyal atau internet ke daerah. Karena untuk jadi murah adalah kita langganan operator kemudian disebarkan ke satu desa. Intinya itu supaya murah. Jadi kita lihat dulu kondisi sinyal di daerah seperti apa. Kita bisa masuk ini ke salah satu operator yang paling gede, seluler paling gede. Kita bisa lihat sekarang kondisi jaringan di operator seluler yang paling gedenya. Di nperf, dia akan ngasih lihat kondisi sinyal seluruh Indonesia. Bisa dilihat. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah kita bisa lihat sekali di sini bahwa sebagian besar sinyal adanya di Jawa, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, Indonesia Timur, Irian, dan Papua, dan sebagainya, sinyalnya kasihan. Bahasa Sunda nama hawar-hawar. Kita bisa lihat sekali, terutama di daerah Indonesia Timur ya, sinyalnya kasihan banget. Jadi, kalau pertanyaannya sejauh mana infrastruktur di operator menyediakan untuk internet murah, kalau jawaban jujurnya, kita di PHP sama operator. Jadi akibatnya kita harus cari solusi supaya kita bisa punya internet murah sendiri. Ya, nasib. Tapi kita harus bersyukur. Karena itu membuat bangsa Indonesia jadi kreatif. Dari sisi teknologi, itu saya sempat kasih lihat tadi, kita bisa pakai antena wajan dan sebagainya. Antena wajan, RT RW Net, itu kita bisa cari di Google. Nah, cuman ini saya pengen kenalin satu teknologinya yang mulai sering dipakai di sekolah-sekolah, di desa juga mulai pakai. Ini kita nyebutnya internet offline. Teknologinya sederhana banget. Kita butuh komputer, bisa komputer bekas, dan ini kalau di sekolah-sekolah mereka pakai komputer bekas. Harganya berapa? Komputer bekas kalau beli harganya 500.000 sampai 1 juta. Jadi lebih murah daripada HP yang Anda pakai, jangan khawatir. Bisa pakai komputer bekas, udah gitu pakai router. Yang paling murah router sekitar 200.000 perak. Udah selesai. Butuhnya itu aja. Jadi teknologinya internet offline, butuhnya cuman komputer. Kalau ini kebetulan komputernya mini PC ya. Agak lebih mahal sedikit. Kenapa saya pakai mini PC? Soalnya saya bawa-bawa buat demo-demo ke daerah. Dalamnya apa mini PC? Dalamnya harddisk ini sih sebenarnya. Tapi ini harddisknya pakai harddisk kecil yang saya pakai ya. Nah, kalau komputer biasa, kita bisa pakai harddisk komputer kayak gini. Jadi cuma ini aja, sama beli kabel ya, jangan lupa. Nanti kalau nggak ada kabel nggak bisa sambung soalnya, jadi harus ada kabel. Sekolah-sekolah, ini baru tadi kemarin, saya kirim buat ke Sulawesi Tenggara, Buton. Kemudian juga kemarin dari NTT, dari mana-mana ngirim harddisk ke rumahnya Ono ini, kemudian saya kopiin. Pertanyaannya, Anda tahu nggak kira-kira harddisk ini harganya berapa? Sebagian nyangka harddisknya mahal banget. Ini harddisknya 500 GB cukup, beli bekas di online. Harganya, saudara-saudara, Rp70.000. Jadi, oke banget. Isinya, harddisk ini isinya, saya isi ada buat tryout sekolah, SD kelas 1 sampai kelas 12, semua mata pelajaran, ada Wikipedia, ada buku-buku, PDF semua dikopiin, 500 GB saja. Untuk daerah terpencil, daerah 3T, terluar, terpencil, terpuruk, nggak terpuruk sih sebenarnya. Karena mereka hidupnya enak sebenarnya daripada kita. Kita hidup dengan polusi udara dan sebagainya, sana hidupnya enak. Daerah-daerah yang 3T itu dan terpencil sebetulnya solusinya ada di atas meja ini tadi ya. Jadi kita punya server, bisa pakai PC, internet offline, terus kita punya router, disambungin pakai kabel. Sekarang saya akan sambungkan komputer yang saya pakai ke jaringan ini. Pakai doa, mudah-mudahan nyambung ini. Oke. Nah, sekarang kita akan matikan dulu sambungan ke internetnya. Disconnect sambungan ke internetnya. Jadi ini sekarang komputer tidak nyambung ke internet. Saya sambungkan pakai kabel ke sini. Sebetulnya bisa saja komputer ini kita sambungin ke WiFi yang ada di router ini. Ini juga tidak harus komputer juga. Kita bisa pakai HP masuk sini. Bisa pakai apa aja masuk sini bisa sih sebetulnya. Cuman karena untuk kebutuhan ini kita pakai komputer. Nah, setelah kita sambungkan, saya akan kasih lihat ada makhluk apa saja di dalam server ini. Oke, saya akan nge-web 192.168.0200/pustaka.
Saya masuk ke slash pustaka, enter, tidak ada internet. Bagus. Kita harus reload dulu. Oke, nyambung saudara-saudara. Di sini ada folder namanya library. Dalam library ada pendidikan, dalam pendidikan ada folder namanya BSE, singkatan dari buku sekolah elektronik punyanya Dignas. Kalau kita klik BSE, di sini ada angka-angka 2004, 2006, 2013 dan sebagainya. Itu adalah tahun dari kurikulum. Saya akan masuk ke tahun 2006 misalnya. Di sini ada SD kelas 1 sampai kelas 12. Saya akan masuk ke SMP misalnya. Kelas 9 saya akan klik sembarangan pelajaran PKN. Ini saya klik, bukunya langsung diambil dan cepat sekali bukunya bisa kita lihat dan siswa bisa langsung baca bukunya. Di sini ada bank soal dan sebagainya. Ini buku bisa kita ambil. Kita masuk lagi ke 192.168.0200. Tadi saya masuknya pustaka atau library. Saya akan masuk lagi ke Moodle, MOODLE. Saya masuk Moodle. Username-nya admin, password-nya admin A besar 123 pentung pager. Nah, di sini kita bisa masuk ke kursusku dan di sini ada banyak kursus yang kita masuk. Saya akan masuk ke kelas 1 matematika. Di sini isinya cuman tryout. Anak-anak bisa tiap hari masuk ke tryout ini, kelas 1 sampai kelas 12, semua mata pelajaran ada tryoutnya dan kita bisa kerjakan soal. Jadi kira-kira seperti itu. Bayangkan kalau anak-anak di daerah 3T akses wifi, yang diakses bukan judi online, bukan pornografi, yang diakses tiap hari cuma kayak ginian. Udah dijamin bangsa ini pinter. Jadi ini semua kita buat tanpa ada akses internet. Karena tidak ada akses internet, guru-guru sama orang tua nggak usah pusing urusan pornografi dan lain-lain. Mereka cukup akses ke sini, dapat buku, dapat tryout, dijamin anaknya pintar. Sekarang yang ketiga, kita masuk ke alamatnya sama, 192.168.0200, cuman diganti ujungnya. Kasih ×2 8080. Oke. Kita masuk ke dalam wiki nih sebenarnya. Tapi Wikipedianya sama Wikipedia yang ada di internet, cuman Wikipedianya kita buat lokal, ada di server ini. Kalau kita klik wikinya nanti keluar gambar-gambar, ada gambar bendera merah putih, gambar Jepang, apa segala macam. Diklik aja salah satu, misalnya kita klik gambar merah putih, langsung dia ngeluarin informasi tentang Indonesia. Kita bisa lihat Indonesia ada di mana, terus di sini ada tulisan, ada pilihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kalau kita klik, nanti dia menerangkan UUD 45 itu apa dan sebagainya. Dengan solusi seperti ini, sebetulnya kita tidak perlu internet di daerah 3T di desa. Cukup dengan komputer, hard disk, router, anak-anak pinter. Sahabat Binusian, itulah tadi kita ngobrol-ngobrol soal solusi untuk sekolah-sekolah yang kesulitan akses internet di daerah 3T. Dan jujur, solusi ini hanya ada di Republik Indonesia. Semoga sahabat Binusian juga sukses, sehat selalu. Amin.